Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat B semua, kembali lagi bersama saya Zainal Arifin, Technical Support dari PT Base Instrument Indonesia. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas salah satu digital multimeter yang sangat legend sekali di Indonesia. Untuk mereknya sendiri Sanwa, untuk tipenya Sanwa Digital Multimeter CD800A. Apa sih keunggulan dari multimeter ini? Nah, untuk multimeter ini mungkin untuk teknisi semua yang ada di Indonesia sudah familiar. Untuk keunggulan yang utamanya, selain harganya yang murah, untuk ketahanan dari multimeter ini sangat bagus sekali, di mana dia sudah dilengkapi dengan hard case atau cover depannya itu apabila disimpan di dalam toolbox dia aman. Nah, untuk keakurasiannya sendiri, alat ini juga lumayan bagus, di mana dia keakurasiannya sampai dengan 0,7% dari reading. Nah, untuk pembacaannya, untuk tegangan, dia di tegangan DC-nya sampai dengan 600 volt, di mana untuk 600 voltnya ini dibagi menjadi 5 range, mulai dari 400 mili, terus ke 4000, ke 4 volt, terus di 40 volt, di 400 volt dan di 600 volt. Nah, untuk AC voltage-nya sama di 600 volt, tapi dia dibagi menjadi 4 range, di mana dimulai dari 4 volt dan 40 volt, 400 volt dan di 600 volt. Nah, untuk pembacaan arusnya ini untuk multimeter ini sangat kecil sekali sih, tapi kan kalau untuk di multimeter biasanya kita jarang menggunakan menggunakan untuk pengukuran arus yang tinggi. Nah, untuk alat ini bisa sampai dengan 400 mA di AC/DC-nya. Untuk range-nya mulai dari 40 mili langsung ke 400 mili. Untuk di di AC-nya sama di 40 mili dan di 400 mili. Nah, untuk resistannya dia sampai dengan 40 mega. Nah, untuk resistan ini dia dibagi menjadi 6 range, di mana dimulai dari 400 ohm, terus 4 kilo ohm, 40 kilo, terus 400 kilo, 4 mega, dan 40 mega. Nah, untuk frekuensinya dia juga sudah dilengkapi dengan fitur pembacaan frekuensi untuk maksimumnya sampai dengan 100 kHz, dan untuk kapasitasnya dia bisa membaca sampai dengan 100 mikrofarad. Untuk continuity buzzernya dia mulai dari 10 sampai dengan 120 ohm. Dan untuk dioda tesnya masih hanya dibawakan fitur standar, tegangan outputnya di 1,5 volt DC. Dan untuk baterai inputannya menggunakan baterai A2 sebanyak 2 unit. Untuk tampilan produknya sendiri yang original dari Sanwa-nya seperti ini, dimana untuk yang sebelumnya dia dilengkapi dengan dus luarnya, dimana untuk dus luarnya ini hanya mengcover sini saja, jadi untuk mengeluarkan alatnya tinggal dinaikkan atau diturunkan. Nah, untuk tampilan depannya seperti ini, dimana di sini ada gambar print dari gambar unitnya ini sendiri, terus di bawahnya ada tipenya, dan di atasnya sini ada mereknya Sanwa. Dan untuk yang di atasnya ada tulisan Sanwa, terus tipenya, dan di bawahnya sini ada keterangan untuk serial numbernya. Terus yang di belakangnya ada keterangan spesifikasi dari alatnya ini sendiri. Terus di bawahnya ada keterangan dari Sanwanya, dan di sini ada keterangan manufacturingnya. Untuk CD800A ini untuk produksinya sekarang ada di Cina. Mungkin kalau di pasaran nanti ada merek-merek Sunma. Nah, itu sebenarnya itu sudah di luar dari Sanwa itu sendiri. Nah, untuk melihat OEM itu di Sanwa website Sanwanya sendiri sudah ada klarifikasi mengenai merek-merek tersebut, di mana mereka menyatakan bahwa merek-merek tersebut bukan original dari Sanwa dan merupakan kopi dari Sanwa itu sendiri. Dan yang jelas untuk merek-merek tersebut sangat merugikan, karena untuk keakurasiannya biasanya kita nggak tahu juga dia akurat atau enggaknya. Langsung saja kita buka untuk di dalamnya. Nah,
Di dalamnya nanti ada, kita dapat seperti ini untuk unitnya. Unitnya ini sudah dilengkapi dengan strap seperti ini ya. Terus yang original di Sanwa-nya itu sendiri, di sini ada hologram atau segel yang bertuliskan Sanwa. Ini merupakan original dari Sanwa-nya, Sanwa itu sendiri. Terus kita selain di dalamnya juga ada manual books seperti ini. Di manual booksnya ini terlihat tebal karena dia ada beberapa bahasa di dalamnya. Nggak cuma bahasa Inggris, dia ada bahasa Cina, ada bahasa Jepangnya juga. Terus di sini ada sertifikat conformity dan atau calibration insurance dari Sanwa. Ini yang menyatakan bahwa produk ini original dari Sanwa-nya langsung. Untuk unitnya di belakang sini, ini merupakan tempat baterai dan di sini ada keterangan untuk serial numbernya, dan di atasnya sini ada untuk warningnya, dan di bawahnya ada keterangan bahwa produk ini merupakan keluaran dari Sanwa. Dan untuk membukanya kita tinggal menarik covernya sini yang di bawah seperti ini. Dan untuk covernya ini bisa kita jadikan penyangga seperti ini di belakang seperti ini, atau kita jadikan cover untuk belakangnya seperti ini. Nah, untuk tombol-tombolnya di Sanwa ini, di sini ada selektornya, dimana untuk selektornya ini untuk kita memilih parameter apa saja yang mau kita ukur. Nah, kekurangan dari multimeter ini dia belum True RMS, tapi itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh sih di dalam penggunaan alat ukur, karena True RMS itu sendiri hanya kita gunakan untuk pengukuran di tegangan AC dan di arus AC. Apabila kita hanya menggunakan itu pun untuk arus AC yang outputan atau ada gangguan dari inverter atau yang lain-lainnya yang berpengaruh merubah gelombang dari tegangan atau arus yang akan diukur. Untuk parameternya sendiri di sini kita ada tegangan, ada resistansi, dioda, dan continuity kapasitan dalam satu parameter. Terus di bawahnya ada frekuensi. Nah, frekuensinya ini ada frekuensi biasa dan ada dalam persen atau duty cycle-nya. Terus di bawahnya sini ada untuk pembacaan miliampere-nya atau miliampere-nya. Nah, di atasnya sini kita ada tombol untuk select-nya atau untuk pemilihannya. Nah, ini berfungsi ketika kita memilih parameter, terus kita akan merubah ke dalam bar yang berwarna kuning di sini. Nah, misalkan kita pilih ke voltage. Nah, di sini kita ada keterangan parameter yang berwarna kuning, ada DC atau AC. Nah, untuk merubahnya kita tinggal tekan tombol select yang ada di sini. Nah, ini kita langsung menjadi AC, kita tekan lagi, dia akan berubah menjadi DC. Nah, kalau kita ke ohm seperti ini, kita bisa rubah ke ohm. Terus kalau standar pertama pasti di ohm karena di depannya ohm. Terus kita tekan lagi untuk berubah menjadi dioda. Terus kita pencet lagi untuk merubah ke continuity, dan kita tekan lagi untuk kapasitans. Nah, selain itu di sebelahnya kita ada tombol range. Nah, kalau kita tidak menekan tombol range ini, otomatis untuk pembacaannya nanti auto range, jadi safety. Nah, kalau kita mendapatkan nilai yang akurat atau mendapat nilai yang bagus, kita bisa menggunakan manual range dengan cara kita menekan tombol range yang ada di sini. Nah, ini akan berubah menjadi manual range, dan kita bisa pilih sesuai dengan spesifikasi yang ada di cover belakangnya ini tadi. Kalau misalkan kita mengukur tegangan AC, kita bisa merubahnya menjadi merubah range-nya mulai dari 4 volt, terus di 40 volt, 400 volt, dan di 600 volt. Nah, di sebelahnya ini ada relatif. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari relatif ini? Nah, fungsi dari tombol relatif ini sebenarnya untuk merubah nilai yang seolah-olah kembali menjadi 0 lagi. Nah, apabila kita pindah ke mau mengukur voltage,
Dan ternyata di sini di barnya sini ada nilai atau dia pas kita sort hasilnya tidak 0, kita bisa tekan tombol relatif ini. Dan otomatis nanti tampilannya akan menjadi 0 pas kita sort. Nah, terus di sebelahnya ini ada tombol hold. Nah, fungsinya hanya untuk menghold data atau menghentikan data. Jadi apabila kita mau pas kita mengukur di tempat yang agak susah, terus datanya sudah stabil, kita tinggal tekan data holdnya dan nanti kita bisa ambil datanya, bisa lihat datanya, dan propnya pas kita lepas datanya nggak hilang. Terus di sini ada tombol Hertz atau Dati Cycle. Nah, ini kita tinggal pindah ke Hertz. Nah, ini warnanya dia hanya berwarna merah, jadi kita masuk ke yang berwarna merah ini, Hertz. Nah, ini kita tinggal setting sendiri di sini apa yang mau ditampilkan, mau dari frekuensi biasa atau Dati Cycle-nya atau dalam persen seperti ini. Nah, untuk kekurangan yang lainnya di alat ini ada di probe-nya ini. Jadi probe-nya Sanwa ini dia langsung jadi satu seperti ini. Jadi mungkin kalau untuk teknisi untuk nanti kalau ketarik kalau putus kita harus buka covernya dulu dan buka segelnya dulu yang ada di sini. Tapi untuk probe-nya Sanwa ini sendiri dia sudah menggunakan gold plating. Jadi probe-nya seperti ini. Jadi ini untuk sensitivitasnya atau untuk pembacaannya nanti dia lebih bagus. Dan ini platingannya sangat bagus, jadi nggak kuat kalau kegesek-gesek kena metal yang lainnya, platingannya nggak bakal hilang. Di sini ada untuk cat 3-nya dan ada yang untuk cat 2-nya. Kalau kita menggunakan kategori 3 tinggal pasang covernya seperti ini. Kalau kita menggunakan di kategori 2 kita tinggal buka covernya. Mungkin cukup sekian untuk review kita mengenai multimeter Sanwa CD800A ini. Apabila nanti teman-teman ada kebutuhan atau ada pertanyaan bisa WA kami melalui nomor berikut, atau mungkin ada kebutuhan untuk pembelian bisa buka langsung melalui website kami yang ada di sini, atau mungkin di email ke alamat email berikut. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.